Mari berkendara bersama Hyundai Ioniq 5N. Ya, jadi ini adalah high performance dari Hyundai Ioniq 5 ya. Sebelumnya kita juga belum pernah mengulas Ioniq 5 di channel kami ya. Jadi sekaligus mengulas Ioniq 5 juga. Nah, Ioniq 5 ini meluncur di Indonesia dari tahun 2022 dan itu menjadi salah satu model hitnya dari Hyundai di Indonesia, dan di tahun 2023 dia ada versi high performance yang namanya Hyundai Ioniq 5N, yang dimana kalau di merek lain gitu ya, misalnya BMW itu punya M, Mercedes-Benz punya AMG, Nissan punya Nismo, nah Hyundai punya N. Nah, jadi mobil ini meluncur secara global di tahun 2023 dan meluncur di Indonesia tahun 2024, tepatnya di acara Gias. Dan waktu itu dia dibanderol dengan harga 1,3 miliar rupiah, dan sekarang di tahun 2025 itu sudah agak naik sedikit ya. Nah, jadi versi N-nya ini merupakan big talks banget di antara car enthusiast ya, karena bisa gitu ya mereka bikin high performance dari electric crossover tapi masih bisa mengasihkan gitu. Karena ya selama ini kan kita ngomongnya tuh mobil listrik itu kan ya udah buat ngirit BBM gitu ya, karena nggak perlu ngisi bensin, terus bisa lewatin ganjil genap. Tapi orang-orang di Hyundai N itu berpikir kalau mobil listrik bisa kok dibikin seru gitu ya di track. Nah, makanya lahirlah si Ioniq 5N ini. Bahkan dia lahirnya itu juga waktu launching itu di Goodwood Festival of Speed di UK. Dan lucunya waktu mobil ini launching itu gue lagi di Korea sama Hyundai, tapi malah launchingnya nggak di Korea, jadi agak sedih gitu ya. Nah, akhirnya gue melihat langsung mobil ini di tahun 2024 lalu pas acara launchingnya, dan itu masih terngiang-ngiang gitu ya, karena itu keren banget acara launchingnya. Dan akhirnya di tahun 2025 ini kita berkesempatan untuk berkendara bersama Ioniq 5N. Nah, kenapa mobil ini unik? Karena kita harus lihat dari sejarah N-nya dulu, yaitu N itu adalah divisi motorsportnya Hyundai, yang artinya itu Namyang dan Nürburgring, karena itu adalah dua R&D facility dari Hyundai N. Nah, dia itu sebetulnya lebih ke rally dulu ya dibandingin street performance gitu. Dan Hyundai Ioniq 5N ini adalah model elektrik pertamanya dari N, karena sebelumnya itu kayak di i20N, i30N, Veloster N, Kona N itu semuanya pakai mesin bensin, dan ini adalah yang versi EV pertamanya. Nah, bedanya apa aja sama yang versi reguler? Yang pastinya kalau dari secara tampilan itu selain warna ya, karena ini warnanya N Performance Blue, ini warna N banget lah. Terutama ini juga matte kan ya finishnya. Kita bisa lihat di depan itu bumpernya sporty sekali, dan nggak cuma sporty, karena di bagian sini itu ada active air flap yang bisa ngebuka atau menutup tergantung kebutuhan dari si mobilnya. Jadi dia bisa menyesuaikan aerodinamika sesuai kebutuhan si mobilnya. Dan kalau misalnya di Ioniq 5 standar, di sini tuh ada mika dengan lampu LED gitu ya, garis-garis di sini jadi bolong-bolong dan menjadi ventilasi. Sama di bagian tengahnya ini ada strip berwarna kayak semacam orange gitu, yang itu juga ada di bagian bawah, di bagian samping, sampai ke bagian belakang juga. Nah, nggak cuman penambahan kosmetik ya, karena di dalamnya si Ioniq 5N ini itu banyak banget perubahannya. Mulai dari welding spot itu bertambah 42 titik, dan perekat antar bodinya gitu ya itu bertambah hingga 2,1 meter, yang dimana itu bodinya makin rigid. Dan dia juga punya adaptive damper, yang dimana tuh tuningannya tuh langsung dari Nürburgring, jadi dia ini banget ya, sangat rigid, sangat track ready. Lalu dia juga punya mounting baterai dan motor elektrik motornya yang lebih rigid, supaya untuk mengurangi flex ya, body flex dari mobil ini, karena bodi ini juga lebih berat dibandingin versi standarnya, karena dia punya baterai lebih besar di 84 kW, jadinya dia butuh penguat gitu ya. Ya makanya tadi welding spotnya ditambah, mounting baterai dan elektrik motornya diperkuat, dan dia juga punya rack steer yang berbeda, karena dia butuh lebih direct dibandingin Ioniq 5 standar yang lebih ke comfort gitu ya. Sisanya ini juga masih mirip seperti Ioniq 5 standar, kayak mulai dari lampunya yang desainnya itu parametric pixel seperti versi standarnya, terus juga ada sensor parkir nih di bagian sini, ada 6 titik di depan, dan ada kamera 360 juga. Dan walaupun mobil ini punya kemampuan untuk melibas Nürburgring dalam 7 menit 45 detik, dia tetap lengkap dengan
fitur ADAS atau Hyundai Smart Sense. Jadi dia sudah ada Smart Cruise Control, Lane Following Assist, yang dimana itu fitur-fiturnya mirip seperti di Hyundai Creta yang harganya cuma 300-400 jutaan. Jadi keren ya, mobil balap tapi bisa nyetir sendiri di jalan tol. Oke, sekarang kita pindah ke sampingnya. Kita lanjut ke bagian samping dari Hyundai Ioniq 5N ini, kita bisa menemukan velg yang 1 inci lebih besar dibandingin Ioniq 5 yang sebelumnya gitu ya, tipe signature. Di sini ukurannya 21 inci dengan ban Pirelli P Zero 275/35 R21 yang dimana itu bannya bagus banget karena dia bisa menahan bobot mobil ini secara lateral itu dengan baik. Jadi gripnya jempolan lah. Jadi nggak salah Hyundai milih ini untuk bannya si Ioniq 5N. Nah, lanjut ke bagian samping bawahnya, dia juga lanjut ya, ada stripping merah cenderung orange ini sampai ke belakang, dan overall track width-nya itu juga lebih lebar. Jadi secara body ini lebih lebar 5 cm dibandingin yang versi standar dan lebih ceper 2 cm karena untuk mengurangi ground clearance ya, supaya lebih sporty. Di bagian spion ini juga sama, dia modelnya warna hitam ya. Kalau di versi N ini ada kamera 360 juga, dan lampu sennya juga sama kotak-kotak parametric pixel seperti versi standarnya. Lalu untuk door handle ini juga sama seperti versi standar ya, yang modelnya pop out seperti ini, dan dia juga ada smart keyless entry yang kalau nutup dia nge-retract ke bagian dalam. Untuk membuka juga tinggal sentuh di bagian sini. Sudah ada auto folding mirror juga. Pilar B dan pilar C-nya juga sudah piano black, dan bisa dilihat ya di sini versi N itu lebih lebar karena ya tadi ban lebih lebar, dibutuh track yang lebih lebar, makanya di sini ada semacam lubang ya, yang kalau yang ini beneran bolong. Kalau yang belakang ini enggak, karena di bagian bumper bawah, di bagian belakang itu ada ventilasi palsu. Tapi oke lah, nice effort karena tampilannya jadi makin garang. Nah, di bagian kanan belakang ini juga ada charging portnya seperti Ioniq 5 standar ya, dan karena dia punya arsitektur elektrik 800 volt, dia bisa dicas dengan DC fast charger hingga 350 kW. Jadi itu kenceng banget, yang dimana masih jarang ya colokan SPKLO sekenceng itu di Indonesia. Dan kemarin aja kita pakai charger 100 kW, itu cuman masuk 80 kW di mobil ini. Dan dari 30% sampai 90% itu nggak nyampe 1 jam. Jadi itu aja udah kenceng banget, gimana yang 350 kW. Nah, sekarang kita bahas bagian belakangnya nih, yang dimana ini juga masih sangat Ioniq 5 sekali, terutama dari bagian lampu belakangnya ini yang sama seperti Ioniq 5 standar, yaitu ada kotak-kotak yang bernama parametric pixel yang menjadi temanya si Hyundai Ioniq ya. Nah, uniknya adalah di bagian bawah sini yang gue lupa yang kalau versi standarnya apa, tapi kalau di versi N ini dia tuh ada stripping merah di sini. Jadi menandakan kalau ini adalah yang versi spesialnya, yang versi N, versi high performance. Perubahan kedua adalah wiper belakang ya. Jadi ini adalah fitur baru yang akhirnya hadir pertama kalinya di Hyundai Ioniq 5N ini. Jadi kalau di versi standarnya itu belum ada, dan sekarang di versi facelift standarnya yang sekarang belum masuk ke Indonesia itu juga sudah ada rear wiper. Cuma di Unity lagi rusak. Nah, di bagian atas ada spoiler yang ini juga sedikit berbeda dibandingin versi standarnya, karena high mount stop lamp-nya ini berbentuk segitiga yang serupa juga dengan Hyundai Kona N atau Hyundai hatchback yang ada di Eropa gitu ya, yang versi N juga, kalau nggak salah namanya i30N ya, yang versi hatchbacknya itu juga lampu rem ketiganya berbentuk segitiga. Lalu bumper belakangnya ini juga pastinya berubah dengan diffuser seperti ini, dan ini kayaknya ada rear fog lamp ya, cuman emang di versi Indonesia dia nggak bisa nyala. Dia ada sensor parkir berapa nih? 4 titik di belakang, dan walaupun dengan segala ubahan kosmetik ini, dia tetap ada, mana nih switch-nya? Oh, di sini. Iya, dia tetap ada power tailgate dengan bagasi yang besar. Jadi walaupun dia punya 650 PS ya, kita bisa ngangkut perabotan rumahan seperti yang gue lakukan kemarin, ngantar ke rumah saudara dengan mobil 650 PS tuh kayak unreal gitu. Ya, jadi bagasinya kurang lebih sama seperti Ioniq 5 standar, yang di bagian bawahnya juga nggak ada storage yang besar gitu ya, karena di sini tuh ada baterainya, dan ya masih ada ruang sedikit untuk kabel charger kita, sama ada fire mobility kit seperti ini. Udah deh, paling sisanya kalau mau naruh ya udah di bagian sini aja. Dan jok belakangnya juga masih bisa dilipat 60-40. Oke, sekarang kita
tutup aja. Dia juga sudah ada smart power tailgate. Oke, kita pindah ke kabin dalamnya. Nah, di bagian kabinnya dari Hyundai Ioniq 5N ini barulah berasa banyak yang berubah dibandingin versi standarnya. Yang pertama, udah pasti kelihatan adalah jok depannya yang jauh lebih ngebucket. Dan dia settingannya jadi manual ya, karena kalau yang di versi standarnya kan elektrik. Nah, karena ini untuk mengurangi bobot, dia jadi manual dan pengaturan juga lengkap. Dia bisa naik turun, bisa direbahin, dan bisa di maju mundur pastinya. Dan dia juga yang benar-benar suportif gitu ya, kayak jok-jok high performance cars pada umumnya gitu. Dan dia juga ada jahitan warna biru N nih di bagian samping. Bahkan di bagian logo N yang ada di bagian backrest ini itu bisa nyala. Jadi unik gitu ya, pas kita masuk malam-malam ada logo N nyala, itu kayak memberikan sentuhan yang berbeda. Yang kedua adalah setir dari N nih. Jadi dia sekarang 3 pala, pengaturannya juga lengkap nih, tilt teleskopiknya juga jauh seperti versi bawaannya. Dan seperti yang gue bilang tadi, dia ada rack steer khusus untuk mobil ini, yang dimana radius putarnya jadi bertambah lebar gitu ya, tapi efeknya adalah mobil ini jadi lebih direct kalau lagi di sirkuit, karena untuk feel dari setirnya itu bisa kita pilih dari menu N yang ada di head unit ya. Nah, di sini juga banyak tombol ya. Jadi drive mode ini tetap ada eco, normal, sport kayak versi standarnya, dan ada 2 tombol N di bagian bawah sini. Yang kiri ini untuk mode N yang paling serius gitu ya. Jadi ada mode N yang dimana settingan yang paling lengkap, dan bahkan traction controlnya berubah menjadi sport gitu. Yang sebelah kanan ini yang unik, karena ini mengaktifkan tombol NE Shift, yang dimana seperti yang sudah kita tahu ya, mobil ini tuh bisa dibikin ala-ala mobil bensin ya. Karena kalau digas ya, dia ada suara simulated yang ada di speaker. Nggak cuma speaker dalam, tapi speaker luar juga, yang menirukan suara internal combustion engine. Tepatnya ini lebih ke mesin 2000 cc 4 silindernya Hyundai N kayak di i30N gitu ya. Dan uniknya, pedal shift ini yang biasanya untuk ngubah regenerative braking dari Ioniq 5 standar gitu ya, di sini bisa menjadi manual mode ya. Jadi kalau kita masukin ke D gitu ya, terus kita jalan, itu kayak ganti gigi beneran gitu. Dia mensimulasikan transmisi dual clutch 8 speednya Hyundai N, yang dimana ya nanti kita cobalah karena asik banget. Nah, satu tombol lagi yang berbeda di sini adalah tombol NGB, yaitu N Green Boost. Nah, ini tombol yang mengaktifkan semua 650 PS-nya tadi. Karena kalau di versi standar yang mobil ini punya gitu ya, tanpa tombol ini ditekan, itu cuman 604 PS, yang dimana masih jinak ya kalau menurut Hyundai, dan torsinya 740 Nm. Tapi kalau tombol ini ditekan, kita punya akses 10 detik untuk full 650 PS dan 770 Nm tadi. Jadi langsung keluar semua, dan kita bisa 0 ke 100 km per jam di mode ini ya, itu 3,4 detik aja. Kenceng banget untuk crossover elektrik 2,2 ton. Nah, selanjutnya center console ini juga berubah dibandingin versi standarnya. Kalau yang versi normal gitu ya, itu kan dia punya center console yang kebuka dan bisa digeser maju mundur gitu ya. Nah, ini dia fix karena ini dibutuhkan untuk knee bracing ya. Jadi untuk lutut kita nahan pas lagi belok gitu ya. Jadi ini lebih solid sekarang, dan dia juga ada empuk-empuknya di bagian samping sini. Jadi walaupun lutut kita nahan gitu ya, dia nggak keras kayak ketemu plastik gitu. Nah, jadinya di sini wireless charger-nya pindah ke depan, terus ada 2 USB-C, satu lagi di sini power outlet 12 volt, dan di sini jadi open storage yang bisa diubah menjadi cup holder seperti ini. Jadi tinggal masukin aja, sama ada armrest sedikit yang bisa dimaju mundurin, dan ini juga ada tempat penyimpanan di dalamnya. Untuk head unitnya kurang lebih sama, tapi UI-nya berbeda ya, karena dia baru modelnya Hyundai CC-MC yang juga ada N-Mode. Nah, di N-Mode ini kita bisa mengakses semua settingan balap kita gitu ya. Ada namanya N-Torque Distribution yang kita bisa memilih gitu ya, mau berapa persen tenaga itu ke motor belakang atau ke motor depan. Kita bisa atur sampai 100% ke depan atau 100% ke belakang, itu bisa kita setting sendiri. Lalu juga ada N-Pedal, N-Race, N-Launch Control, N-Battery Preconditioning, N-E-Shift tadi ya udah kita jelasin, ada N-Drift Optimizer,
N Green Boost, dan N Active Sound. Nah, N Active Sound ini yang tadi kita geber-geber itu ya, suara itu bisa kita ubah. Ada yang ignition yang seperti ini, ada yang evolution yang menyerupai futuristic high performance electric vehicle. Nah, kayak gitu. Ada yang supersonic yang seperti suara fighter jet ya. Ya sebetulnya ini sih lebih ke fitur gimmick ya, karena ya mobil ini nggak punya mesin, mobil ini juga nggak yang beneran ada transmisinya, tapi ya itu membuat feel berkendara itu jadi lebih natural, lebih kayak bawa mobil bensin pada umumnya yang sudah familiar bagi manusia biasa gitu ya. Karena ya mobil balap tapi listrik itu masih agak nggak nyambung ya kalau dipikir-pikir, tapi Hyundai mencoba untuk mengubah dengan tadi suara-suara yang bisa diubah-ubah seperti ini, dan tadi perpindahan gigi yang seakan-akan kayak bawa mobil konvensional. Nah, sisanya kayak fitur-fitur itu lebih ke fitur umumnya Ioniq 5 gitu ya, kayak spion auto dimming, terus di bagian sini juga ada sun visor dengan kaca, ada cerminnya juga, dan juga ada panoramic roof yang by the way sekarang plafonnya jadi warna hitam ya, karena biar lebih sporty, jadi tetap lengkap. Dan dual zone climate control, auto wiper, auto headlamp, dan sisanya juga lengkap gitu ya. Kayak contohnya BlueLink itu juga bisa kita akses lewat smartphone kita, dan udahlah, sisanya overall tuh masih kayak Ioniq 5. Tapi rasa berkendaranya yang beda banget sama Ioniq 5 standar. Jadi maka dari itu langsung aja nih kita pakai seatbelt dan kita pindahin ke D. Mari berkendara dengan Hyundai Ioniq 5N. Oke, berkendara dengan Hyundai Ioniq 5N. Nah, sekarang kita lagi di mode yang biasa ya, mode eco, bahkan NA shift-nya kita lagi nggak nyalain gitu. Dan rasanya ya kayak Ioniq 5 gitu, yang dimana mobil ini juga cukup nyaman gitu. Bahkan bisa dibilang untuk di kelasnya mobil ini sangat nyaman gitu. Karena ya platform eGMP ini memang terkenal dengan mobil listrik yang nyaman gitu. Makanya untuk dipakai sehari-hari, mobil ini tuh masih enak. Walaupun dengan jok yang lebih serius, bantingan yang juga lebih kasar, tapi mobil ini masih bisa dibawa daily gitu. Tuh, walaupun sekarang kita lagi jalan beton, tapi ya udah gitu, kayak bawa high performance hatchback aja gitu. Mungkin kayak Honda Civic Type R atau mungkin Toyota GR Yaris gitu. Jadi rasanya masih daily able gitu, dibandingin mobil balap yang beneran keras gitu ya. Ini nggak segitunya gitu. Tuh, ada sambungan jalan kayak tadi, ya udah mobil ini masih bisa banget gitu untuk dilewati dengan kecepatan normal. Tapi uniknya adalah ketika kita mengaktifkan mode N, apalagi kalau kita nyalain NE shift-nya. Ya, jadi dia bisa mensimulasikan perpindahan gigi layaknya mobil bensin konvensional gitu ya. Nah, ini yang beda. Karena sebelumnya belum ada mobil listrik yang kayak gini. Tuh, kita bisa mengganti gigi di mobil listrik. Itu nggak pernah terdengar sebelumnya. Tapi, yang jadi faktor wow dari mobil ini adalah rasanya tuh bener-bener natural seperti mobil bensin bertransmisi dual clutch gitu. Tuh, kalau kita turun gigi 1 dan kita ganti gigi 2, tuh ada bump dari dorongan motor listriknya yang seakan-akan kayak kita ngoper gigi transmisi dual clutch. Itu ajaib sih bisa dibilang. Bener-bener kayak bawa mobil Matic dual clutch. Ya kebetulan gue udah pernah bawa ya Hyundai Elantra N atau i30N sedan, dan rasanya tuh nggak jauh beda gitu. Bedanya ya ini ada buntut nggak ada buntutnya aja gitu. Kalau Elantra N kan sedan gitu. Tuh, dari suaranya, dari rasa pas kita mainin giginya gitu ya, giginya ya, itu rasanya tuh kayak wah ini bukan EV. Tuh, ada jereknya gitu loh pas kita upshift, dan pas downshift juga tuh ada crackle dari knalpotnya.
Ya, jadi sekarang Bose bikin knalpot ya, karena speakernya dari Bose. Nah, kalau di mode seperti ini menipu banget. Karena rasanya tuh kayak kita lagi di mobil bensin. Bahkan gue tuh kalau lagi pakai mobil listrik gitu ya, gue tuh pengennya kayak dikit-dikit ngecas. Nggak apa-apa charging AC tapi ngecas gitu. Nah, kalau ini tuh kayak kita lagi pakai mobil bensin, jadinya kadang suka lupa kalau oh iya ini listrik ya, oh iya butuh ngecas ya. Jadinya kebiasaan ngecas gue pakai mobil ini tuh beda sama kebanyakan EV yang biasanya gue dikit-dikit ngecas, yang penting jaraknya masih banyak gitu ya. Kalau ini tuh kayak udah 30%, udah 25%, itu baru ngecas gitu. Karena lupa kalau ini tuh mobil elektrik gitu. Tapi rasanya kayak mobil bensin. Apa ya, jadi nalar kita tuh nggak nyambung gitu sama mobil ini. Apalagi dengan ya larinya gitu. Jadi seperti yang gue bilang tadi, mobil ini tuh punya 2 motor listrik ya. Dia ada di axle depan dan belakang. Nah, dia punya tenaga total hingga 650 PS dan torsi 770 Nm, yang dimana itu sangat besar untuk sebuah Ioniq 5 gitu ya. Nah, tuh pas kita downshift juga suaranya, rasa dari motor listriknya itu kayak kita lagi di gigi 2 gitu di mobil bensin. Unik banget. Nah, kembali lagi soal tenaga ya. Tenaganya ini juga disalurkan secara efisien ke 4 rodanya karena traction controlnya pinter banget. Lalu dia juga punya beragam settingan untuk end setting yang ada di menu tadi. Ya pokoknya ini benar-benar lengkap gitu. Nah, kalau kita lagi di gigi 7 seperti ini ya, kembali lagi ke NE shift nih, dia tuh benar-benar berasa berat gitu. Kayak kita lagi di gigi 7 atau gigi 8, kita gaspol tuh berat gitu. Naik speednya tuh kayak kita lagi maksain akselerasi di gigi 8 di mobil bensin gitu. Tapi kalau misalnya kita kurangi kecepatan, terus kita pindah ke gigi 1 misalnya. Nah, ini kalau misalnya kita mentokin tuh, kayak kita mentokin RPM di gigi 1 gitu. Dan suaranya pun juga beneran gitu. Tuh. Gila ya, mobil listrik bisa kayak gini. Dan pas kita pindah gigi 2, baru dia narik lagi. Kayak mobil bensin, men, serius. Tuh. Unik gitu rasa berkendara dari mobil ini. Ya, jadi mobil ini tuh kayak apa ya, menjembatani antara mobil bensin dan mobil listrik. Karena selama ini mobil listrik kan ya buat menghemat gitu, bukan untuk balapan. Tapi ya Hyundai berhasil menjembatani kedua dunia berbeda tadi gitu dengan Ioniq 5N ini. Karena dengan rasanya, dengan tampilannya, dengan segala teknologinya, dia bisa menciptakan mobil yang punya tenaga gede banget, melebihi supercar yang tadi udah gue sebutin. Tapi kita bisa masih jalan-jalan, gak perlu khawatir kena ganjil genap di Sudirman. Itu menurut gue sih keren banget ya, Hyundai bisa bikin mobil kayak gini. Dan menurut gue sih ini bakal jadi future klasik ya. Walaupun Hyundai nggak membatasi produksi mobil ini, tapi kedepannya pasti bakal banyak banget mobil listrik yang belajar dari mobil ini. Ya bisa jadi nanti Ioniq 6N yang bakal keluar mungkin tahun ini, mungkin tahun depan, itu punya rasa yang lebih natural lagi dibandingin si Ioniq 5 ini. Ya kita tunggu aja lah sampai mobil itu bisa kita coba ya. Tapi in the meantime, sementara ini EV yang wajib kalian coba, wajib kalian tes, wajib kalian beli. Karena ini mengubah standar EV buat gue. Yang dimana tadi mobilnya tuh halus, kalem, oke dia ngejambak, bisa ngejambak. Tapi ini ngejambaknya beda, ini ngejambaknya kayak mobil bensin. Yang dimana ada emotionnya, ada sensasinya dari kita ganti gigi, suaranya,
terus gerakan badan kita yang bisa disimulasikan sama mobil ini, itu nggak akan ketemu lagi di mobil-mobil EV merek lain gitu. Mungkin sekarang baru Hyundai doang yang bisa, tapi kita berdoa aja semoga dengan makin canggihnya teknologi, kedepannya makin banyak EV yang akan seperti ini. Ya, jadi karena cuaca hari ini lagi kurang bersahabat, mungkin segitu aja rasa uji coba kita dari Hyundai Ioniq 5N. Mudah-mudahan nanti kita bisa minjem lagi mobil ini dengan keadaan yang lebih prima, dengan mobil yang lebih sehat juga, karena sayangnya unit ini bannya sudah habis ya. Jadinya kita nggak berani nyoba yang terlalu ekstrim, dan mungkin suatu saat nanti kita bisa nyoba di track, di sirkuit Sentul atau mungkin Mandalika atau mungkin sirkuit manapun yang kita bisa nge-push mobil ini sampai limit. Jadi mungkin segitu dulu untuk ulasan kita dari Hyundai Ioniq 5N ini. Terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa untuk klik like bila kalian suka, komen di bawah juga, dan subscribe channel kita apabila belum. Main-main juga ke website kami di www.kendara.id untuk melihat berita otomotif terkini, dan main-main juga ke Instagram serta TikTok kita, dua-duanya di @ber.kendara. Gue Rasul Raffi, pamit dulu. Salam dari kami tim Kendara untuk kamu, para pengendara. Bye-bye.